Cara menemukan informasi penting dalam teks. Seperti yang sudah dibahas pada subtema 1 yang lalu, ada beberapa cara untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Anak masih menyimak dengan baik ya. Ini ada contoh menemukan informasi dalam teks. Bacalah bacaan berikut ini. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Informasi yang dapat kita temukan dalam teks tersebut adalah yang pertama, tentukan judulnya terlebih dahulu. Misalnya, dari bacaan tersebut judulnya adalah Patung Asmat Papua. Yang kedua, informasi berikutnya sumber teksnya dari mana? Kita tentukan. Yang ketiga, buatlah pertanyaan dari adik Simba. Kita coba apa? Apa yang kamu ketahui tentang patung suku Asmat sebelum membaca teks? Kemudian yang keempat, apa yang sudah kamu ketahui tentang patung suku Asmat sesudah membaca teks? Ini adalah beberapa informasi untuk menemukan informasi yang terdapat dalam teks. Materi bahasa Indonesia berikutnya adalah menghimpun informasi penting dalam teks. Apa itu menghimpun? Menghimpun adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang sudah diperoleh sebaiknya kita catat agar kita tidak lupa. Dan suatu waktu jika kita membutuhkan, kita masih mempunyai catatannya. Cara menghimpun informasi yang pertama, membaca teks dengan teliti. Yang kedua, menentukan ide pokok paragraf. Dan yang ketiga, menentukan arti kata sulit. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Anak-anak, kita sudah mempelajari materi menemukan informasi penting dalam teks dan menghimpun informasi penting. Sekarang kita akan mempelajari tentang gaya listrik dan energi listrik. Tetap semangat dalam pelajaran hari ini dan simak dengan baik-baik. Gaya listrik dan kegunaannya. Gaya listrik ini digunakan untuk menyalakan radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Gaya listrik dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik ini memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Apabila dua muatan yang sama didekatkan, maka akan tolak menolak. Contohnya pada gambar di bawah ini. Muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan tolak menolak. Muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, juga akan tolak menolak. Tetapi jika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka akan tarik menarik.
Anak-anak, gaya listrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, listrik statis. Apa itu listrik statis? Adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir, dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Contoh listrik statis adalah balon yang digosok-gosokkan pada rambut, kemudian penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut, maka jika didekatkan pada kertas, kertas akan menempel pada penggaris plastik tersebut. Kemudian sisir yang digunakan untuk menyisir, jika didekatkan dengan kertas akan menempelkan kertas-kertas tersebut. Anak-anak, dikarenakan apa? Dikarenakan ketika benda tersebut jika digosok-gosokkan pada rambut, maka akan mengandung muatan listrik negatif sehingga dapat menempelkan benda-benda tersebut. Listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Merupakan muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya baterai pada rangkaian listrik. Perhatikan contoh tersebut. Rangkaian listrik terdiri dari alat listrik dan sumber tegangan. Contohnya pada lampu senter terdapat baterai, kemudian dihubungkan dengan lampu. Jadi ketika ditombol dinyalakan, maka lampu senter akan menyala dengan terang dikarenakan energi yang diperoleh dari baterai. Anak-anak masih semangat ya menyimak pembelajaran hari ini? Perubahan bentuk energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender, kipas angin, dan lain sebagainya. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya gitar listrik, radio, dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah lampu yang kita temui di rumah kita, di sekolahan, atau di sepanjang jalan. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya adalah setrika, oven, dan lain sebagainya. Yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, contohnya adalah televisi. Anak-anak, berikut adalah contoh perubahan bentuk energi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik menjadi energi panas dicontohkan dengan setrika, kompor gas, rice cooker, dan solder. Energi listrik menjadi energi gerak dicontohkan kipas angin, blender, sepeda motor. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi adalah televisi, radio. Kemudian ada bel listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya adalah pada lampu, kemudian pada lampu senter. Anak-anak, setelah kita mempelajari dan memahami materi bahasa Indonesia dan IPA tadi, maka kita akan belajar SBDP, yaitu pola lantai dalam tari. Tetap semangat dalam mempelajari pelajaran hari ini ya. Pola lantai dalam tari. Setiap tarian daerah itu memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam setiap gerakan terdapat gerakan-gerakan berpindah seakan-akan membentuk garis atau pola. Pola lantai merupakan
pola arah penari berpindah-pindah tempat. Ingat-ingat ya, pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Anak-anak, berikut adalah contoh pola lantai beserta jenis tarinya. Yang pertama adalah pola lurus, ini dicontohkan tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Bari Sengkedan dari Bali. Pola lantai diagonal dicontohkan dengan tari Gending Sriwijaya dan tari Andun Bengkulu. Pola lantai garis melengkung dicontohkan dengan tari Rendai dari Sumatera Barat dan tari Tanda dari Riau. Untuk jenis tari pada pola lantai yang lainnya, anak-anak bisa membaca dari buku yang kalian punya atau dari internet. Gerak dasar tari daerah. Gerak dasar tari daerah ini mempunyai keragaman sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Gerak dasar tari daerah merupakan unsur utama dalam sebuah tari. Gerak dasar tari daerah ini merupakan gabungan antara gerak kepala, gerak kaki, dan badan. Bagaimana bentuk gerakannya? Bentuk gerakannya ini dibagi ada gerakan lemah lembut, gerakan mengentak, gerakan memerlukan ruangan luas atau sempit. Tempo pada gerak dasar atau tempo pada gerakan tari ini juga terdiri dari cepat, sedang, dan lambat. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, anak-anak stay at home, konsumsi makanan yang bergizi agar terhindar dari COVID-19. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.